Pagi itu, suasana mendadak berubah jadi tegang. Si Dewi yang lagi menyapu di depan teras rumah, tiba-tiba sebuah mobil polisi menghampirinya. Kedatangan polisi bukan tanpa alasan, ada kasus besar yang harus dijelaskan kepada keluarga korban. Peot yang masih setengah sadar dari tidur, dipaksa bangun karena kabar mengejutkan. Seorang teman mereka, Bang Topan, menelepon dengan suara panik. Ada polisi datang ke rumah, dan ini berkaitan dengan kematian Pak RT yang misterius. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berangkat, bahkan tanpa sempat mandi. Sesampainya di tempat kejadian, polisi mulai menjelaskan semuanya. Kematian Pak RT ternyata bukan karena penyakit biasa, melainkan karena racun yang ada di dalam makanan sebuah pizza yang dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal. Ternyata, pengiriman itu bukan untuk Pak RT. Cerita bergulir ke rumah kontrakan sebelah. Seorang pria paruh baya kerap datang menemui selingkuhannya secara diam-diam. Istrinya yang tinggal di kawasan elit sudah lama curiga, bahkan diduga telah mengetahui perselingkuhan tersebut. Sakit hati dan kecewa, sang istri merencanakan balas dendam dengan caranya sendiri, membunuh sang suami dan selingkuhannya lewat makanan yang diracuni. Pizza itu dikirimkan ke kontrakan tempat sang pria dan selingkuhannya biasa bertemu. Tapi pada malam kejadian, sementara Pak RT yang sedang merasa masuk angin dan ditolak permintaan tolongnya oleh tetangga sebelah, tak sengaja menerima tawaran pizza tersebut. Ia mungkin lapar dan merasa beruntung dapat makanan gratis. Tanpa curiga, Pak RT memakan pizza itu. Tak lama setelah itu, ia ditemukan tak bernyawa. Tidak ada yang menyangka bahwa kematiannya adalah hasil dari rencana pembunuhan yang salah sasaran. Warga terkejut. Keluarga dan teman Pak RT diliputi rasa duka dan marah. Mereka menuntut keadilan dan meminta agar kasus ini benar-benar diusut tuntas. Polisi pun berjanji untuk menyelesaikan penyelidikan dan membawa pelaku ke pengadilan. Kematian Pak RT menjadi pengingat pahit bahwa niat jahat, sekalipun ditujukan pada seseorang, bisa mengenai orang yang tak bersalah. Dan semua itu hanya karena sepotong pizza. Sementara itu, Peot, Robi, Dot, dan Kona tidak tinggal diam. Mereka penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki sendiri, seperti detektif amatir. Mereka mengumpulkan informasi dari tetangga, memeriksa ulang lokasi kejadian, bahkan menyamar jadi tukang ojek demi bisa mengintai rumah wanita yang dicurigai sebagai pelaku. Dalam penyelidikan konyol tapi penuh tekad itu, mereka menemukan fakta mengejutkan. Selingkuhan pria tersebut ternyata sudah meninggalkan kontrakan beberapa hari sebelum kejadian, seolah tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Di tengah penyelidikan, Peot mulai mengalami gangguan aneh. Ia mengaku sering mendengar suara Pak RT memanggil namanya di malam hari. Bahkan, suatu malam, ia mendadak kesurupan dan mengucapkan kalimat yang bukan dari dirinya sendiri, seakan menjadi corong bagi arwah Pak RT. Suasana pun berubah, semakin mencekam. Dewi yang awalnya skeptis, mulai percaya bahwa ada keterlibatan supranatural dalam kematian ini. Arwah Pak RT tampaknya tidak tenang, karena merasa kematiannya belum terungkap secara utuh. Polisi yang awalnya mengira kasus ini hanya soal racun dan pembunuhan, mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam rekayasa ini. Mereka menyelidiki perusahaan pengantar makanan yang digunakan pelaku, dan menemukan bahwa pesanan pizza tersebut dibayar tunai dan dipesan dari seseorang, bukan dari restoran besar, seperti dugaan awal. Hal ini membuat penyelidikan kembali buntu. Namun, Robi menemukan bukti baru. Secari kertas bekas pesanan pizza dengan tulisan tangan yang mirip dengan milik seseorang yang pernah datang ke kontrakan. Seseorang yang mereka kira hanya teman biasa. Dengan bukti baru itu, arah penyelidikan berubah drastis. Polisi mulai menggali hubungan antara sang suami, selingkuhan, dan seseorang ketiga yang ternyata juga memiliki dendam lama terhadap pria tersebut. Sementara itu, Peot yang makin sering kesurupan, mulai memberikan petunjuk lewat mulutnya sendiri, seperti lokasi tempat pelaku menyimpan barang bukti, hingga nama-nama yang belum terungkap. Kasus ini tidak hanya soal balas dendam dan cinta terlarang, tapi juga soal keadilan yang berusaha disuarakan dari alam baka. Dan kini,
Semuanya berpacu dengan waktu, sebelum satu lagi nyawa tak bersalah ikut menjadi korban.